Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari ke-32 dalam 40 day to build up our faith. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa hari-hari ini iman Bapak Ibu Saudara semakin dibangun, semakin kuat. Bapak Ibu Saudara semakin bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Hari ini saya mau sharing tentang faith sees the answer. Dengan iman kita melihat jawabannya. Bapak Ibu Saudara, dengan senantiasa ketika kita berfokus melihat kepada apa yang firman katakan, Bapak Ibu Saudara, iman melihat jawabannya. Bapak Ibu Saudara, iman bukanlah kita berharap bahwa kita akan melihat jawabannya di masa depan. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa kita sudah memiliki jawabannya sekarang. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 20 dikatakan, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Bapak Ibu Saudara, iman melihat jawaban apa yang akan terjadi di masa depan dan kita memilikinya saat ini. Sekalipun kita belum melihatnya, tapi kita percaya. Ibrani 11 ayat 21 dikatakan, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Ayat 22 dikatakan, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberikan pesan tentang tulang belulangnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman, dia melihat kepada masa depan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Sekalipun dia belum mengalaminya, tapi dia percaya dan dia melihat jauh ke depan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar mata kita selalu tertuju kepada firman Tuhan? Bagaimana agar kita bisa memiliki mata iman untuk kita melihat jawaban yang Tuhan sediakan? Di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 22 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita memperhatikan kepada firman Tuhan. Mari kita berfokus kepada firman Tuhan. Jangan berfokus kepada fakta situasi yang sedang terjadi di dunia ini hari-hari. Tapi mari berfokus kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Apa yang Tuhan katakan tentang masa depanmu. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus memilih apa yang kita dengar. Mari arahkan telingamu kepada ucapan-ucapan Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Ayat 21 dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Biarlah mata kita, Bapak Ibu Saudara, matamu tertuju kepada firman Tuhan. Simpan itu di dalam lubuk hatimu. Mari belajar untuk menghafalkan, menyimpan firman di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Agar firman Tuhan tertanam, tertulis di hati dan tertulis di dalam akal budi Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 tadi 2 ayat 21 dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang gagal karena mereka melihat diri mereka gagal. Bila mereka sakit, mereka menganggap dirinya akan mati. Kita harus melihat diri kita seperti apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat diri kita sehat. Saya ingat kesaksian seorang ibu dari hamba Tuhan. Ibunya didiagnosa kanker ganas dan umurnya tinggal 2 minggu. Tetapi ketika ibunya dirawat di rumah, ibunya setiap hari dia menempelkan foto-foto ketika dia sehat, dia melayani, dan dia terus merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Dia terus mengimajinasikan melihat diri dia sembuh karena firman Tuhan berkata dia telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini ibunya masih hidup, usianya sudah 80 lebih tahun. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat diri kita sehat karena Tuhan telah menanggung segala kelemahan dan segala penyakit kita. Akan tetapi jika Anda melihat diri Anda saat ini, kalau
engkau tidak melihat diri Anda tertampas penyakit, maka firman itu sedang menjauh dari mata Anda. Ketika mata kita tertuju kepada hal yang lain selain daripada firman, maka kita mulai melihat situasi, melihat keadaan di sekeliling kita. Sekalipun Tuhan mau membuat kita hidup sehat, tetapi itu tidak akan bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita karena kita tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau mata kita terus tertuju kepada firman Tuhan. Amsal 4 ayat 22. Karena itu dikatakan, karena kalau ada firman itu, mata kita tertuju kepada firman, tersimpan dalam hati kita, maka dikatakan yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kata kesembuhan di dalam bahasa aslinya adalah obat. Jadi firman Tuhan adalah obat bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu Saudara, kita harus memakai atau meminum obat sesuai dengan petunjuk dokter. Demikian juga dengan obat firman Tuhan. Kita perlu memakannya sesuai dengan petunjuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, petunjuk firman Tuhan adalah kita perlu mempelajari firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan, renungkan, hafalkan, taati firman Tuhan. Simpan firman Tuhan di dalam lubuk hatimu. Kita harus terus melihat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak orang berdoa dan berdoa, tetapi mereka tidak pernah melihat diri mereka menerima jawabannya. Kenapa? Karena mereka melihat segala sesuatu menjadi semakin buruk. Karena mereka berfokus kepada situasi dan keadaan yang ada. Mereka terus berfokus kepada perkara yang keliru, pada gejala penyakit yang mereka alami, dan pada kondisi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita melihat kepada firman Tuhan melebihi kondisi, situasi, dan fakta. Dikatakan Abraham sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah, tetapi Abraham percaya bahwa dia pasti menjadi bapak banyak bangsa, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, iman Abraham tidak menjadi lemah karena dia percaya, imannya diperkuat. Dia mengucap syukur dan dia yakin dan percaya Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan membatalkan dampak dari doa kita. Ketidakpercayaan muncul ketika kita berfokus kepada situasi, fakta, keadaan yang kita alami, apa yang kita rasakan. Tetapi kepercayaan muncul ketika kita berfokus kepada firman, ketika kita mendengarkan firman berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, pusatkan pikiran kita pada jawabannya. Lihatlah diri kita seolah-olah kita telah menerimanya. Mari kita mengimajinasikan, memikirkan bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan. Tetaplah teguh bahkan di tengah bukti yang bertentangan bahwa Tuhan telah mendengar doa kita, dan karena firman berkata demikian, barulah kita akan memperoleh hasilnya. Kita akan memperoleh apa yang firman Tuhan katakan. Anda harus percaya bahwa Anda telah memilikinya sebelum Anda dapat menerimanya. Markus 11 ayat 24 berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan. Apakah Bapak Ibu sebanyak meminta dan berdoa hari-hari ini? Firman Tuhan berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita harus percaya, kita perlu mengimajinasikan, membayangkan, mulai mengucapkannya, mulai berlimpah dengan ucapan syukur karena kita telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan mau kita percaya dulu sebelum kita menerima. Banyak orang berkata, sebelum aku melihatnya, aku tidak akan percaya. Pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai banyak hal yang tidak dapat kita lihat. Kalau hari-hari ini kita mendengar tentang virus corona, kita tidak dapat melihatnya. Tapi kita berjaga-jaga, kita berhati-hati agar kita tidak terjangkit. Kenapa? Karena kita percaya bahwa virus itu ada sekalipun kita tidak dapat melihatnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita perlu percaya Tuhan menggenapi perkataannya, Tuhan menggenapi janjinya sekalipun kita belum melihatnya.
Mari kita berhenti mengatakan apa yang salah dan mulailah mengatakan hal-hal yang benar. Bapak Ibu Saudara, inilah gaya hidup iman, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penyediaku, Tuhan adalah penyembuhku, Tuhan adalah kota bentengku. Teruslah mengatakan hal yang benar, teruslah mempercayai hal yang benar, karena apa yang kita percayai bersumber dari apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan bersumber dari apa yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara, teruslah memperkatakan janji Tuhan, terus memperkatakan firman Tuhan, teruslah mempercayai firman Tuhan. Iman melihat jawabannya. Dengan iman kita melihat jawabannya sudah terjadi sekarang, sekalipun kita belum melihatnya secara kenyataannya. Bapak Ibu Saudara, penyebab banyak orang mengalami kekalahan karena mereka memiliki pemikiran yang salah, mereka memiliki kepercayaan yang salah, dan mereka berkata-kata yang salah. Mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita harus memilih apa yang kita katakan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, Iblis tidak dapat mengalahkan kita karena Yesus telah mengalahkan iblis. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan berkata, kita akan menginjak ular dan kalajengking. Ini adalah gambaran si jahat. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Kita akan mengusir setan demi nama Yesus, dan setan itu harus pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis tidak dapat mengalahkan kita karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis bagi kita. Bukan iblis yang mengalahkan kita, tetapi kita dikalahkan oleh diri kita sendiri. Kalau memang iblis mengalahkan kita karena kita mengizinkan dia melakukannya, firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa Inggris katakan, jangan memberikan foothold, pijakan kepada iblis. Kalau kita memberikan iblis pijakan, dia akan membangun stronghold, benteng di dalam pikiran kita. Banyak orang terbelenggu karena memberikan pijakan, sehingga iblis membangun benteng-benteng, belenggu-belenggu, membelenggu dia, penjara-penjara yang membelenggu dia di alam pikirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tunduk kepada Tuhan, lawan iblis, maka ia akan lari daripada kita. Allah memberi kita firman Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengarahkan kita dengan firman-Nya. Masihkah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini membaca firman Tuhan, merenungkannya, menghafalkannya, menyimpan firman Tuhan dalam hati Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau kita berfokus kepada firman. Tuhan mengarahkan kita dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Hari ini saya belajar menghafalkan Mazmur 91. Ketika saya memulai menghafalkan, ada 16 ayat di dalam Mazmur 91. Rasanya aduh, aku gak bisa. Tapi saya ingat perkataan Tuhan, I can do all things through Jesus Christ. Saya mulai memperkatakan, I can memorize this verse, I can memorize the word of God. Saya dapat menghafal firman Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan, saya merenungkan, mulai memperkatakan Mazmur 91, 16 ayat. Tuhan baik Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita percaya, ada kuasa yang akan memampukan kita melakukannya. Lewat hal yang sederhana ini saya belajar bahwa buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kita punya kepercayaan yang benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita memiliki pemikiran yang benar. Seringkali kita berpikir gak bisa, kita berpikir kita gak mampu, kita gak sanggup. Bapak Ibu Saudara, perkatakan apa yang firman Tuhan katakan. You can do all things through Jesus Christ who strengthen you. Saudara dapat melakukan segala perkara, menghafal firman, memperkatakan firman, melakukan firman karena Tuhan memberi kekuatan. Miliki perkataan yang benar, deklarasikan firman Tuhan. Iman, dengan iman kita mengatakan jawabannya. Banyak orang menggunakan mulutnya untuk membicarakan persoalan, betapa berat yang situasi yang dia hadapi. Tetapi pakailah mulut Bapak Ibu Saudara untuk memperkatakan jawabannya. Pakailah mulutmu untuk bersyukur karena Tuhan sudah memberikan jawabannya. Bapak Ibu Saudara, iman yang benar adalah didasari oleh firman Tuhan. Jika Tuhan berkata demikian, maka jadilah demikian.
Tuhan berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Jika ia berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh, maka kita telah sembuh. Jika Tuhan berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, maka jadilah demikian. Ia pasti melakukannya. Kita tidak akan berkekurangan. Jika Tuhan berkata Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan, maka jadilah seperti itu dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku, maka seperti itulah yang terjadi. Hari ini saya mengalami kebenaran ini. Tuhan memberikan saya kemampuan, Tuhan memberikan saya kekuatan untuk memperkatakan, menghafalkan Mazmur 91. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman pertama dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa menghafal dan memperkatakan 16 ayat. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang bersama dengan Tuhan. Imanmu semakin kokoh. Mari kita terus konsisten membangun iman kita Bapak Ibu Saudara. Jika ia berkata aku tidak akan kekurangan, maka aku tidak akan kekurangan. Jika ia berkata ia adalah kota bentengku, maka jadilah seperti demikian. Bapak Ibu Saudara, terlindungi, engkau aman di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman yang benar dalam Tuhan mengatakan tentang diri kita apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita memiliki apa yang firman Tuhan katakan kita miliki. Apa yang ia katakan tentang kita, jadilah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah, yang berdiri bersyafaat bagi kita. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita teguh berpegang untuk kita mengatakan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, pegang teguh apa yang Tuhan katakan. Iman dalam hati Anda dilepaskan lewat mulut Anda. Itulah yang memberikan hasil Bapak Ibu Saudara. Markus 11 ayat 23 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara percaya apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka apa yang kau katakan itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya teringat di tahun lalu ketika Tuhan mengingatkan saya, mulai mendeklarasikan di dalam keuangan saya mulai deklarasi, Tuhan saya minta sejumlah uang sekian Tuhan di bulan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mulai menghardik tangan-tangan si jahat. Saya patahkan, saya hardik tangan-tangan si jahat. Lepaskan cengkramanmu dari berkat yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Hari ini aku menerima Tuhan. Aku memerintahkan malaikat-malaikat bekerja mendatangkan keuangan itu bagiku. Dan bulan itu Bapak Ibu saya melihat Tuhan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Apa yang saya minta, Tuhan bekerja lebih dari apa yang saya minta dan doakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hari-hari ini punya pengalaman iman dengan Tuhan. Bahwa apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita percaya, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berkata sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita bertindak seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka itu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jikalau Bapak Ibu sudah percaya, jikalau Bapak Ibu sudah berkata-kata sesuai firman, bertindak sesuai firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat mujizat itu nyata dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan, membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, engkau bukan hanya jadi pendengar, tapi engkau menjadi pelaku firman. Dan saya akan mendengar kesaksian-kesaksian apa yang Bapak Ibu Saudara alami ketika engkau secara tekun mempraktekkan 40 hari membangun iman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.